Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salma Nabila. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Video ini juga adalah tugas ujian akhir semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Poin pertama, pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah adalah kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum diketemukannya metode ilmiah. Dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, akal sehat. Yang kedua, wahyu. Yang ketiga, intuisi. Yang keempat, trial and error. Akal sehat merupakan konsep atau pandangan umum yang digunakan oleh manusia secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Wahyu merupakan suatu pengetahuan yang datang langsung dari Tuhan, sama sekali bukan merupakan usaha aktif manusia melalui kegiatan penalarannya. Intuisi merupakan kemampuan untuk memahami sesuatu melalui bisikan hati. Dan yang terakhir, trial and error atau coba-coba adalah serangkaian percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengedepankan cara dan materi yang berbeda-beda. Dilaksanakan menggunakan metode yang bersifat sistematis. Poin yang kedua, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang fungsional terhadap masalah tertentu. Ada 3 karakteristik utama dari pendekatan ilmiah. Yang pertama, reduksionis, selanjutnya repeatability, dan yang terakhir refutation. Poin selanjutnya adalah tahapan metode ilmiah. Tahapan-tahapan dalam kegiatan ilmiah terdapat 8 tahapan. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, penyusunan kerangka berpikir. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menguji hipotesis. Dan yang ketujuh, hasil penelitian. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Poin yang keempat adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan mendapati hasil yang baik pula. Berikut sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki rasa jujur, memiliki sikap objektif, berpikir secara terbuka, memiliki kepedulian, teliti, tekun, dan yang terakhir berani dan santun. Poin yang kelima yaitu perkembangan ilmu pengetahuan alam. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam terbagi menjadi 5. Ada zaman kuno, zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, zaman modern, dan perkembangan ilmu pengetahuan alam klasik dan modern. Yang pertama, zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan, serta dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif atau trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh dan diterima sebagaimana adanya. Belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Pada saat manusia mulai memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung terus-menerus. 2. Zaman Yunani kuno. Ilmu pengetahuan di Yunani disempurnakan melalui penyelidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat sekali pada zaman Yunani disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya,
tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawab tentang asal-usul, sebab akibat dari segala sesuatu. Yang ketiga itu zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama zaman alkimia. Pada masa ini ahli alkimia menerima pendapat 4 buah unsur dan bahkan menambahkan 3 lagi, yaitu air raksa, belerang, dan garam. Di sini pengertian unsur lebih dimaksudkan sebagai sifatnya daripada unsur itu. Dan kedua, zaman latrokimia. Pada masa ini secara garis besar bangsa Arab menyumbang perkembangan pengetahuan, yaitu menerjemahkan karya-karya peninggalan Yunani, mengembangkan dan menyebarkan ke Eropa, mengembangkan metode eksperimen sehingga memperluas pengamatan dalam bidang kedokteran, obat-obatan, astronomi, kimia, dan biologi, memantapkan penggunaan sistem bilangan dengan dasar 10. Yang keempat, zaman modern, yaitu zaman timbulnya ilmu pengetahuan alam. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sampai abad pertengahan sudah banyak, tetapi belum sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Biasanya pemikiran diwarnai cara berpikir filsafat, agama, atau bahkan mistik. Setelah alat sempurna dikembangkan metode eksperimen. Selanjutnya yang terakhir adalah zaman perkembangan ilmu pengetahuan alam klasik dan modern. Ilmu pengetahuan alam modern adalah suatu proses ilmu pengetahuan alam di mana penekanan terhadap teori lebih banyak daripada praktek. Ilmu pengetahuan alam modern memiliki telahan yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, ilmu pengetahuan alam modern menerapkan teori eksperimen, di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. Poin yang terakhir adalah ruang lingkup ilmu pengetahuan dan perkembangannya. 1. Klasifikasi ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu ilmu sosial dan budaya, yang membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang alam semesta dengan semua isinya. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Studi tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda angkasa lainnya. 2. Pemfokusan dan pembentukan multidisiplin ilmu. Pemfokusan ilmu dengan pengembangan ilmu yang begitu cepatnya, terutama dimulai awal abad ke-20, menyebabkan klasifikasi ilmu berkembang ke arah disiplin ilmu yang lebih spesifik. Pembentukan multidisiplin ilmu. Multidisiplin ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang cakupan pembahasannya menggunakan lebih dari satu kelompok disiplin ilmu. Contoh multidisiplin ilmu adalah